Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arianto Aliandro melaporkan jalannya pertandingan Piala Suratin tahun 2025 untuk usia 13 tahun yang akan diselenggarakan di lapangan Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Kali ini berhadapan antara Jogja Istimewa Football dari Yogyakarta melawan Batu Retno dari Bantul. Fokus Jogja Istimewa Football U13. Kita saksikan Jogja Istimewa Football on ball. Sesaat lagi pertandingan akan dimulai. Dan pertandingan sudah dimulai. Kita saksikan sebuah bola pertama dari Jogja Istimewa Football. Salah umpan dari Jogja Istimewa Football. Kembali sebuah skema serangan. Masih bisa diblok. Dan ada sebuah screen di sana. Ya, sebuah tindakan keamanan dari back yang tinggi besar dari Jogja Istimewa Football, Aaron. Masih sebuah skema serangan dari Jogja Istimewa Football kita saksikan, dibuang saja oleh pemain belakang dari Batu Retno. Sepak pojok yang pertama untuk Jogja Istimewa Football akan dilakukan oleh Hafiz nomor punggung 9. Umpan jauh ke depan dari Batu Retno bisa dikuasai. Berhasil dipatahkan oleh barisan belakang dari Jogja Istimewa Football kali ini. Kembali sebuah skema serangan dari Batu Retno, dibuang saja oleh nomor punggung 3
dari Jogja Istimewa Football. Lemparan ke dalam untuk Baturan FC. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Jogja Istimewa Football, menghasilkan sepak pojok untuk Baturan FC. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh barisan belakang Baturan FC terhadap Jogja Istimewa Football, menghasilkan tendangan bebas cukup berbahaya di area yang begitu dekat dengan kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 10. Kita saksikan. Sudah dilakukan. Dikuasai oleh Jogja Istimewa Football sekali ini. Masih berkutik di belakang. Masih. Terlalu lemah sontekan dari Jogja Istimewa Football, hanya menghasilkan diamankan oleh penjaga gawang dari Baturan FC. Tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Baturan FC. Sebuah tendangan tidak langsung sepertinya akan dilakukan oleh Jogja Istimewa Football. Dan ternyata masih terlalu tinggi tendangan dari Marvin, pemain nomor punggung 10 dari Jogja Istimewa Football ini, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Baturan FC. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Dibuang saja oleh nomor 7.
Kita saksikan salah satu pemain dari Jogja Istimewa Football sedang tergeletak di lapangan sambil memegang perutnya. Semoga tidak terjadi cedera yang serius untuk pemain ini. Tambah wasit berdiskusi. Dibuang saja ke depan jauh oleh pemain belakang dari Jogja Istimewa Football. Serangan dari sisi kanan, hampir saja terjadi gol. Tampaknya salah antisipasi dari pemain belakang dari Jogja Istimewa Football, hanya menghasilkan tendangan gawang. Lagi sebuah kesalahan dari pemain belakang Jogja Istimewa Football mengakibatkan sebuah serangan yang hampir saja mengakibatkan sesuatu terjadi di gawang mereka. Nampaknya ketenangan masih menjadi PR yang cukup berat buat tim pelatih. Kita saksikan. Ya, sebuah serangan dari Jogja Istimewa Football hanya diamankan oleh penjaga gawang dari Baturna FC. Dan sebuah skema serangan yang nampaknya terlalu jauh dari jangkauan yang menghasilkan tendangan gawang untuk Jogja Istimewa Football. Sudah dilakukan. Sebuah handsball dari pemain Jogja Istimewa Football menghasilkan tendangan bebas untuk Baturna FC di area yang cukup dekat dengan garis kotak 16. Dan nampaknya yang menghasilkan tendangan gawang untuk Jogja Istimewa Football kali ini. Tendangan gawang yang kesekian kalinya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football kali ini.
sebuah skema serangan yang bisa dipatahkan oleh barisan belakang dari Batu Retno FC. Kembali lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Sebuah pelanggaran dari yang dilakukan oleh Jogja Istimewa Football, menghasilkan tendangan bebas di dekat garis tengah pertahanan dari Jogja Istimewa Football. Bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football kali ini. Sebuah serangan dari Patron FC. Lemparan ke dalam untuk Baturon FC. Sebuah skema yang sangat berbahaya sekali buat Jogja Istimewa Football kali ini, masih bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain belakang dari Jogja Istimewa Football. Tambahnya sebuah kemelut di daerah pertahanan yang menghasilkan lemparan ke dalam untuk Batu Retno. Kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk Batu Retno di sebelah sisi kanan pertahanan dari Jogja Istimewa Football. Dan hampir saja sebuah kemelut dan salah pengertian dan di antara pemain belakang Jogja Istimewa Football di area yang sangat berbahaya, hampir saja terjadi gol, dan masih beruntung tendangan dari pemain Batu Retno masih menyamping di sebelah kanan gawang. Ternyata banyak offside. Sebuah skema serangan dari Jogja Istimewa Football hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Masih gagal menembus barisan pertahanan yang cukup kokoh dari
dari Baturno FC dan yang menghasilkan kegagalan serangan yang kesekian kalinya. Lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Sebuah serangan balik bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Baturno FC, tidak ingin mengambil resiko terjadinya serangan susulan. Pemain Baturno FC yang terpaksa dilakukan kepada si kecil lincah dari Jogja Istimewa Football ini menghasilkan tendangan bebas di sisi kanan pertahanan dari Baturno FC. Kita saksikan tendangan bebas akan dilakukan. Dapat diamankan oleh penjaga gawang dari Baturno FC, menghasilkan serangan balik. Gerak lambat dari pemain nomor Jogja Istimewa Football.
pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari Batu Retno, menghasilkan tendangan bebas di area pertahanan Jogja Istimewa Football. Dapat diamankan oleh penjaga gawang dari Batu Retno. Sejauh ini skor masih imbang 0-0. Belum ada gol yang tercipta. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Jogja Istimewa Football. Sebuah serangan dari Batu Retno FC bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Jogja Istimewa Football. Sejauh ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Batu Retno FC. Lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football sudah dilakukan. Sebuah tendangan dari Batu Retno hanya menghasilkan out gawang untuk Jogja Istimewa Football. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Batu Retno FC oleh nomor punggung 1 dari Batu Retno FC. Akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 9 dari Jogja Istimewa Football. Sudah dilakukan. Kembali serangan balik dari dari Batu Retno. Tampaknya ada problem komunikasi antara para pemain belakang dari Jogja Istimewa Football, saling menunggu bola.
Sebuah tusukan coba dilakukan oleh nomor 9 Hafiz. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 10 dari Jogja Istimewa Football, menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dan serangan balik kali ini dari Baturno. Nampaknya bola sudah keluar dari lapangan dan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Ya, salah umpan dari sebuah serangan balik dari Jogja Istimewa Football dimentahkan oleh pemain belakang dari sebuah kembali salah umpan dari sebuah serangan balik dari dapat diamankan oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football yang setahu ini cukup taktis permainannya. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Baturno FC. Sudah dilakukan dan hampir saja kali ini gagal serangan dan bisa jadi gol dari dan sebuah pelanggaran di area yang sangat berbahaya dilakukan oleh Baturno FC dan menghasilkan kartu kuning untuk pemain dari Baturno. Kita saksikan sebuah serangan bertubi-tubi dari Jogja Istimewa Football, sejauh ini belum menghasilkan gol. Semoga dengan adanya tendangan bebas kali ini bisa terjadi gol untuk Jogja Istimewa Football. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Jogja Istimewa Football. Tampaknya tensi pertandingan mulai naik dan sudah bersiap. Ya, ternyata sebuah skema yang nampaknya gagal dari Jogja Istimewa Football hanya dapat diantisipasi dengan sangat mudah. Sayang sekali sebuah serangan dari tusukan dari kanan bisa diamankan Hafiz.
skema serangan balik dari Baturna FC. Dari sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari kali ini dapat diamankan oleh Jogja Istimewa Football kali ini, dan nampaknya ada dua pemain tergeletak, satu dari Jogja Istimewa Football dan satu lagi dari Batu Retno. Semoga keduanya tidak mengalami cedera yang serius. Dan kita saksikan kedua pemain sudah kembali berdiri dan nampaknya bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Dan bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football. Sebuah serangan balik yang mendadak dari Jogja Istimewa Football masih bisa diantisipasi oleh pemain belakang dari Batu Retno. Melewati 2 menit. Oke, habis nampaknya. Dan bola hilang kembali. Nampaknya gagal serangan dari Jogja Istimewa Football kali ini, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Nampaknya satu orang dari pemain dari Jogja Istimewa Football sedang tergeletak. Nampaknya pemain nomor punggung 9 Hafiz, dan dia sudah bisa berdiri kembali. Kembali lemparan ke dalam untuk Batu Retno. Sudah dilakukan. Dan bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Jogja Istimewa Football, hanya menghasilkan sepak pojok untuk Batu Retno. Sejauh ini udah sepak pojok yang ke-3 untuk Batu Retno. Sudah di handsball, nampaknya handsball dari pemain Batu Retno. Dan pertandingan babak pertama sudah selesai kali ini, dan skor masih 0-0 untuk kedua tim. Belum terjadi gol yang tercipta. Saya Arianto Aliandoro melaporkan dari Gambir Anom, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo.
nampaknya akan melakukan tendangan langsung dan bisa diamankan dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jogja Istimewa Football menghasilkan tendangan bebas untuk Batu Reno FC. Sejauh ini skor masih 0-0, belum terjadi gol yang tercipta pada pertandingan kali ini. Dan hampir saja dengan tenang penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football ini mengamankan. Nampaknya sebuah serangan kembali gagal dari Jogja Istimewa Football, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Batu Reno FC. Shooting, nggak shoot. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari Batu Reno FC menghasilkan tendangan bebas untuk Jogja Istimewa Football yang sangat dekat dengan kotak penalti, berjarak kurang lebih 6 meter saja. Akan dihadapi oleh pemain belakang dari Jogja Istimewa Football, pemain yang tinggi besar. Tampaknya dia berkonsentrasi akan melakukan tendangan langsung. Apakah akan terjadi gol dari skema ini? Kita saksikan sesaat lagi ya. Sudah dilakukan. Dan ternyata masih terlalu tinggi dari gawang Batu Reno FC, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dibuang saja oleh pemain belakang Batu Reno FC, tidak mau mengambil resiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football sejauh ini. Tampaknya pertahanan berlapis dari dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Batu Reno FC. Gagal lagi serangan dari Jogja Istimewa Football. Gagal lagi pemain nomor 7 dari
pelanggaran oleh pemain Baturno. Lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football dan berganti pemain untuk Baturna FC yang ketiga nampaknya. Pergantian pemain untuk Baturna U13 nomor punggung 4 Rakika Putra Andriansyah keluar, masuk nomor punggung 17 Fadil Aulia Akmal. Nampaknya handsball hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Baturna FC. Nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Baturna FC kali ini. Sebuah peluang dari Jogja Istimewa Football kali ini mentah kembali oleh pemain belakang dari Baturno. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football. Kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari Baturno, menghasilkan tendangan bebas untuk Jogja Istimewa Football. Akan dilakukan oleh nomor punggung 7. Dan hampir saja penyelamatan yang kurang sempurna dari penjaga gawang Baturno, tapi kali ini gol gagal tercipta dan tendangan bebas untuk Jogja Istimewa Football. Beradu lari mereka. Kembali skema serangan yang gagal dari Baturno, hanya diamankan oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football kali ini.
Hasil. Pergantian pemain untuk Jogja Istimewa Football. Kali ini masuk nomor 15, keluar nomor 23. Bergantian pemain dari Jogja Istimewa Football U13 nomor punggung 23 Muhammad Azam Abkori keluar, masuk nomor punggung 15 Farid Arya Ardiansyah. Hampir saja sebuah peluang dari Jogja Istimewa Football menghasilkan gol, akan tetapi contekan dari pemain depan Jogja Istimewa Football ini masih sedikit melebar di sebelah kiri sisi gawang dari Baturno. Skor sementara masih 0-0 untuk kedua tim, belum ada gol yang tercipta. Tendangan gawang untuk Baturno FC akan dilakukan oleh pemain belakang. Terlalu lama menguasai bola. Kita saksikan dibuang dengan taktis oleh pemain belakang dari Baturno. Rupanya menyentuh salah satu pemain dari Jogja Istimewa Football sebelum meninggalkan lapangan. Sebuah serangan balik dari Baturno dari sisi kanan pertahanan Jogja Istimewa FC. Bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football kali ini. Terlalu jauh rupanya umpan dari pemain tengah Jogja Istimewa Football ini yang cukup aktif. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Baturno FC yang menghasilkan sepak pojok untuk Jogja Istimewa Football. Akan dilakukan oleh nomor punggung 9 Hafiz.
Serangan balik kali ini dari Batu Retno. Bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Jogja Istimewa Football kali ini. Menghasilkan tendangan gawang dan kembali serangan balik dari ya. Lebaran ke dalam untuk Jogja Istimewa Batu Retno. Makanya kamu kelihatan biar ada opsi dari kanan. Minta opsi. Serangan yang gagal dari ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Batu Retno FC, menghasilkan tendangan bebas untuk Jogja Istimewa Football. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain depan dari Batu Retno FC terhadap pemain belakang dari Jogja Istimewa Football, menghasilkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Jogja Istimewa Football. Sudah dilakukan. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Batu Retno, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football kali ini. Kembali bola sudah meninggalkan lapangan.
lemparan ke dalam untuk Jogja Istimewa Football kali ini. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jogja Istimewa Football kali ini. Sebuah pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain dari Baturna FC menghasilkan tendangan bebas untuk Jogja Istimewa Football. Akan dilakukan oleh pemain nomor punggung dan belum melewati garis gawang. Rupanya sebuah peluang dari Baturna FC hanya menghasilkan serangan balik dari Jogja Istimewa Football kali ini, dan pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari Baturna FC. Dan kartu merah untuk pemain belakang dari Baturna FC karena mengejar begitu keras pemain dari Jogja Istimewa Football kali ini. Tampaknya pertandingan cukup seru dengan tensi yang sangat tinggi kali ini karena skor masih imbang. Sama-sama belum menghasilkan gol kali ini, dan nampaknya pemain nomor punggung 9 dari Jogja Istimewa Football tidak bisa melanjutkan pertandingan dan terpaksa dilakukan pergantian untuk pemain tersebut. Akan kita saksikan pemain yang akan dijadikan opsi pengganti dari Jogja Istimewa Football. Pergantian pemain untuk Jogja Istimewa Football. Pergantian pemain untuk Jogja Istimewa Football U13, nomor 19, Ronaldo Tanendra Zatiro keluar, masuk nomor 14, Tawas Fatur Rahman. Tendangan bebas untuk Jogja Istimewa Football akan dilakukan oleh nomor punggung 15.
tensi makin tinggi. Satu lagi pemain tergeletak dari Baturna tampaknya mengalami kram kaki. Pergantian main untuk Jogja Istimewa Football U13. Nomor 9 Hafiz Fatin Aldiansyah keluar. Masuk nomor 11 Salman Sultan Kuansing. Dan sebuah peluang dari Jogja Istimewa Football kembali mentah kali ini. Dan salah satu pemain dari Jogja Istimewa Football tergeletak nampaknya di sana. Belum terlihat siapakah pemainnya. Dan kembali pergantian pemain untuk Baturna FC. Pergantian main untuk PS Baturna U13. Nomor 56 Kriyata Diarga Masri Huda keluar. Masuk nomor 41 Aska Nisiana. Nampaknya ada sedikit kesalahpahaman antara para pemain Jogja Istimewa Football dengan Baturna FC, dan nampaknya wasit mengeluarkan kartu untuk tim dari kedua kesebelasan. Kembali kita saksikan sebuah tendangan bebas dari Baturna FC. Hanya menghasilkan out gawang untuk Jogja Istimewa Football kali ini. Dan kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Jogja Istimewa Football. Dan sebuah peluang yang sangat manis dari Andra tapi gagal dimanfaatkan oleh pemain tersebut, dan
gagal terjadinya gol. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jogja Istimewa Football kali ini yang berada di kotak penalti dari Baturan FC. Nampaknya pertandingan sudah memasuki detik-detik terakhir akan selesai. Apakah akan berakhir dengan skor imbang kali ini, atau akankah akan terjadi lagi sebuah kemelut? Kita saksikan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Baturan FC. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh dan kartu kuning untuk pemain Jogja Istimewa Football. Nampaknya karena melakukan overacting. Salah seorang pemain dari Baturan FC masih tergeletak di sana, kita saksikan. Apakah dia sudah bangkit kembali dan nampaknya tidak mengalami cedera yang serius. Kembali serangan dan waktu pertama 3 menit. Sama waktu 3 menit. Dan terlalu lama nampaknya pemain dari offside. Salman nomor punggung 11 dari Jogja Istimewa Football hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Baturan FC. Injury time penambahan waktu nampaknya 3 menit di-break oleh dari panitia pertandingan. Dan nampaknya lagi sebuah pelanggaran dari pemain belakang dari Jogja Istimewa Football mengambilkan tendangan bebas untuk Baturan FC. Tendangan bebas untuk Baturan FC akan dilakukan oleh nomor punggung 1. Namanya turun posisi ke pemain belakang.
Biar diamankan dan baik oleh penjaga gawang dari sebuah percobaan dari Jogja Istimewa Football yang menghasilkan tendangan gawang untuk Baturna FC. Dan pertandingan antara kedua tim sudah selesai dan skor akhir dari pertandingan adalah Jogja Istimewa Football 0 dan Baturna FC 0. Saya Arianto Aliandro melaporkan dari lapangan Gambir Anom, Kulurejo, Lendah, Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.